Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita mengetahui bahwa Luin sekarang telah diakui oleh banyak murid akademi. Tak hanya diakui saja, Luin bahkan dijadikan sebagai kandidat dalam Grand Festival oleh para murid untuk menggantikan Michael. Banyak yang sependapat dengan hal itu karena mereka merasa jika Luin adalah orang yang pantas setelah 3 kali mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian. Namun, tidak seperti apa yang dipikirkan teman-teman Luin. Luin mengatakan jika dirinya tidak boleh terlalu senang terlebih dulu. Luin memberitahu bahwa masih ada ujian praktek terakhir, yaitu pertarungan 1 lawan 1. Dan bagi Luin, fokus untuk mengalahkan Michael dalam ujian itu adalah hal yang paling utama. 4 hari telah berlalu sejak terakhir kali ujian praktek ketiga, yaitu pertarungan sungguhan, telah selesai dilaksanakan. Luin yang memiliki ambisi untuk terus meningkatkan kemampuannya, tentunya tidak ingin melewatkan misi hariannya. Hingga sekarang dirinya telah mencapai 1000 strength dan mendapatkan titel sebagai The Preparation Are Over. Strang sendiri sangat senang karena akhirnya Luin telah meningkatkan strength-nya sampai ke angka 1000 dan ia mengatakan akan segera menaikkan levelnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Strang memiliki beberapa tingkatan level tergantung pada strength yang dimiliki oleh masternya. Strang kemudian mendekatkan diri pada Luin agar bisa memakan kekuatan yang diberikan oleh Luin dan meningkatkan tingkat kesulitan misi hariannya. Karena level dari misi hariannya telah ditingkatkan, maka tingkat kesulitan misinya juga akan jadi sulit, namun hadiah yang diberikan akan jadi dikalikan 3. Setelah Strang menyerap kekuatan yang diberikan oleh Luin, Strang juga sepertinya akan segera menaikkan levelnya. Pada saat itu juga, Strang mulai mengeluarkan kekuatan yang cukup besar dengan tubuhnya yang kecil, dan itu membuat Luin jadinya terkejut. Melihat Strang yang tiba-tiba dipenuhi dengan kobaran api, Luin jadinya penasaran dengan api apa ini, dan Luin juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan Strang. Saat itu juga, Luin melihat adanya perubahan pada Strang, meski itu belum diperlihatkan jika Strang mendapatkan perubahan apa. Sekarang kita berpindah ke tempat Profesor Elric, di mana saat ini ia sedang memikirkan sesuatu yang sangat mengganggunya. Tebak saja jika itu pasti berhubungan dengan Luin. Benar saja, Profesor Elric terlihat masih sangat kesal dengan ujian praktek pertarungan sungguhan, di mana Luin rupanya bisa mengalahkan Ogre sendirian. Profesor Elric benar-benar tak menyangka jika rencananya untuk menghancurkan Luin malah membuatnya mendapatkan nilai tambahan. Profesor Elric sekarang sampai membayangkan bagaimana jika Luin dan Michael bertarung di ujian terakhir, dan ia berpikir apakah Michael bisa menang melawan Luin. Profesor Elric sendiri sampai membayangkan jika pertarungan itu pastinya akan dimenangkan oleh Luin. Namun tetap saja, Profesor Elric tidak menginginkan kemenangan Luin. Jika hal seperti itu terjadi, Profesor Elric yakin jika itu akan membahayakan posisi Michael sebagai perwakilan akademi dalam Grand Festival, dan bahkan posisinya sebagai valedictorian. Profesor Elric berpikir jika keluarga Garihil harus tetap berada di puncak akademi apapun yang terjadi, karena ia tak akan membiarkan hal buruk terjadi. Kembali ke tempat latihan, di mana Luin sekarang telah melihat jika Strang, Incarnation of Strength, telah naik menjadi rank 2. Sebagai imbalan karena telah berhasil menaikkan level Strang, Luin mendapatkan hadiah dari sistem berupa tambahan 200 strength. Melihat Strang yang memiliki sedikit perubahan, membuat Luin menanyakan apa yang terjadi pada Strang, karena sepertinya ia mulai tumbuh menjadi besar. Luin juga menanyakan apa yang dilakukan Strang padanya,
Karena berkat dia, dirinya sekarang bisa mendapatkan 1200 strength dengan cepat, dan itu membuat Strang jadinya sedikit sombong. Strang mengatakan jika ini baru saja permulaan, dan ia yakin jika Luwin pasti akan mendapatkan quest yang lebih sulit, tetapi juga akan mendapatkan hadiah yang lebih banyak. Strang kemudian menunjukkan jika misi harian Luwin sudah meningkat, di mana pukulan, tendangan, dan tendangan memutar sekarang harus dilakukan 5.000 kali, serta ada tambahan untuk lari 15 km dan latihan pertarungan sungguhan. Luwin sendiri merasa jika ia tidak akan ada masalah dengan jumlah latihan yang ditingkatkan. Namun, ia masih tidak paham dengan salah satu persyaratan barunya. Luwin menanyakan pada Strang tentang apa yang dimaksud dengan latihan combat sungguhan, karena ia belum kepikiran latihan macam apa itu. Strang menanyakan apakah Luwin masih mengingat ketika pertama kali Luwin bertemu dengannya, karena Strang pernah bilang jika dirinya bisa berubah menjadi apapun. Luwin mengatakan jika dirinya ingat, dan Strang memberitahu jika mulai sekarang Strang sudah bisa merubah bentuknya meski tetap ada batasannya. Luwin menanyakan apakah Strang akan berubah bentuk menjadi manusia, tapi Strang mengatakan ia baru bisa berubah bentuk menjadi manusia setelah mencapai rank 5. Luwin jadinya bingung kira-kira Strang mau berubah menjadi apa di rank kedua, dan Strang mengatakan ia akan menunjukkan pada Luwin jika begitu penasaran. Strang kemudian berputar-putar seperti angin topan, dan pada saat itulah Strang mulai mengambil bentuk sesuatu yang bisa ia tiru. Rupanya, bentuk yang diambil oleh Strang adalah Scarecrow atau orang-orangan sawah, dan itu membuat Luwin jadinya terdiam mengamati. Strang menanyakan apa-apaan dengan ekspresi Luwin yang terlihat seperti itu, dan Luwin mengatakan bukan apa-apa, karena ia hanya sedikit kecewa dengan harapannya. Strang ingin agar Luwin tidak meremehkan Scarecrow, karena berkat orang-orangan sawah ini, ia bisa membantu Draka dalam memulai latihan combat sungguhan untuk pertama kali. Luwin menanyakan apakah itu berarti orang-orangan sawah ini akan digunakannya sebagai samsak latihan, dan Strang membenarkan meskipun lebih tepatnya itu akan membantunya dalam menyelesaikan quest. Luwin menanyakan apakah itu artinya jika dirinya harus melakukan real combat training setiap hari, dan Strang tentunya mengiyakan. Strang juga memberitahu jika kekuatan dirinya saat ini masih lemah, jadi kira-kira Strang hanya setara dengan seorang mage lingkaran ketiga. Namun dengan percaya diri, Strang memberitahu apabila dirinya sudah mengembalikan kekuatan penuhnya, ia bisa melakukan perubahan bentuk apapun yang ia mau. Bahkan, Strang memberitahu Luwin jika ia bisa merubah bentuknya ke dalam bentuk apapun yang Luwin mau, entah itu sebagai seorang demon ataupun menjadi seekor naga sekalipun. Luwin paham dengan penjelasan singkat Strang mengenai latihan dan perubahannya itu, jadi Luwin ingin agar mereka berdua segera memulai latihannya saja. Strang menanyakan pada Luwin mau latihan seperti apa, dan Luwin mengatakan tentu saja melawan seorang penyihir. Strang tentunya dengan senang hati menerima permintaan Luwin, dan Strang kemudian memunculkan sebuah tongkat sihir layaknya seorang penyihir sebenarnya. Strang memberitahu, meskipun sihirnya mengenai Luwin, itu tidak akan menimbulkan kerusakan dan hanya akan mendapatkan efek knockback. Tapi Luwin menanyakan bagaimana dengan Strang. Strang mengatakan jika hal itu berlaku sama dengannya, dan Luwin jadinya paham karena latihan ini akan sangat sempurna baginya untuk meningkatkan pengalamannya. Karena dirasa Luwin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Strang mengatakan jika ia akan memulai latihannya, dan Strang langsung mempersiapkan sihir api miliknya. Strang kemudian menembakkan sihir bola api miliknya kepada Luwin, tapi tentu saja Luwin tidak akan menerimanya mentah-mentah serangan itu, karena ia masih bisa menghindarinya. Luwin yang bersemangat tentunya akan membalas serangan Strang, dan Luwin yakin jika Michael saat ini juga sedang sibuk latihan seperti dirinya, jadi ia makin tidak sabar menunggu hari ujiannya. Di sisi lain,
Michael saat ini sedang curhat pada pamannya yaitu Profesor Eric karena Luwin semakin membuatnya marah dan ia menanyakan apa yang harus ia lakukan. Elric mengatakan apakah ini saatnya bagi Michael untuk menanyakan hal itu padanya. Padahal seharusnya Michael bisa menjadi sedikit lebih kuat dibandingkan Luwin. Michael mengatakan sebaiknya pamannya berhenti bicara saja karena ia tahu bahwa Elric adalah orang yang membantu Luwin mendapatkan nilai tambahan itu. Profesor Elric menanyakan apa maksud Michael barusan, dan Michael mengatakan bukankah orang yang mengusulkan agar Luwin melawan Ogre adalah ide dari profesor sendiri. Michael mengatakan jika berkat pamannya, Luwin bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi, dan jika keluarga Gary-Hill tahu jika pamannya melakukan hal seperti ini, hal itu pasti tidak akan baik bagi profesor. Elric yang kesal tentunya mengatakan jika Michael mulai kurang ajar padanya, dan ia mengatakan jika dirinya tidak akan takut dengan ancaman seperti itu. Michael yang tadinya mencari gara-gara kini mulai mengatakan jika ini bukanlah saatnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, karena sebaiknya mereka mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Michael mengatakan jika semisal Luwin sampai menjadi perwakilan akademi, itu akan membahayakan dirinya. Tapi Elric mengatakan jika itu tidak mungkin karena dirinya sudah memiliki sebuah rencana. Elric kemudian memberikan sebuah obat pada Michael yang di dalamnya terdapat sebuah bunga berwarna biru serta memiliki cairan yang berwarna biru juga. Michael yang melihat tentunya tahu jika benda yang diberikan oleh pamannya ini adalah obat pembangkit, yaitu Burning Flower. Obat pembangkit Burning Flower adalah tumbuhan langka yang tumbuh di wilayah utara dan merupakan bahan medis yang berharga. Bahkan tumbuhan itu bisa digunakan untuk membuat sebuah eliksir khusus. Elric memberitahu jika obat ini bisa menyebabkan efek awakening yang dapat menurunkan waktu rapalan secara drastis. Tapi Michael menanyakan bukankah obat ini akan membuat penggunanya tidak bisa merasakan sakit dan tidak bisa membedakan antara lawan ataupun kawan. Elric membenarkan jika efek samping obat itu akan seperti yang Michael tahu. Tapi sepertinya Michael tidak terlalu mendengarkan dirinya ketika mengajar. Michael menanyakan kenapa dirinya harus meminum ini, dan ia menanyakan apakah pamannya yakin akan melakukan rencana ini. Elric memberitahu jika Michael tidak bisa protes tentang situasi saat ini, karena Michael sendiri sebenarnya sudah kalah dengan Luwin, dan tidak mungkin Michael akan mau ditendang dari keluarga Gary-Hill karena sudah mempermalukan mereka. Michael mengatakan jika ini terlalu beresiko karena Profesor Heidel telah mengetahui seberapa batas kekuatannya. Terlebih, Profesor Heidel pasti akan menyadari jika ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Profesor Elric mengatakan sepertinya Michael sudah lupa dengan siapa dirinya, dan Elric mengatakan jika dialah orang yang melakukan percobaan pada obat itu. Elric kemudian menunjukkan obat Burning Flower yang telah ia kembangkan, dan itu akan menyembunyikan fakta bahwa Michael telah mengkonsumsinya. Profesor Elric juga memberikan satu ramuan obat lagi, dan ia meminta agar Michael meminumnya setelah mengkonsumsi Burning Flower. Profesor Elric mengatakan agar Michael tidak takut karena semua ini demi kejayaan keluarga Gary-Hill dan juga cara mereka untuk terus maju ke depan. Profesor Elric menanyakan apakah Michael mau melakukannya atau tidak, dan sepertinya Michael tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana pamannya.